Oke, kali ini kehadiran sebuah smartwatch terbaru dari seri Advan Matcha. Matcha ya, kayak minuman kesukaan mantan saya. Ini kita lihat untuk spesifikasinya, saya cukup menarik. Di bagian belakangnya ini tertulis built-in GPS tracking, layar AMOLED. Udah seharusnya ya kalau smartwatch di 2026. Punya saya ini pilihannya warna titanium. Dia ada dua pilihan warna nih dan black. Untuk baterainya juga ini terbilang besar ya. Kalau saya lihat di deskripsi produk 450 mAh. Dan harganya yang terjangkau menurut saya ini di 500 ribuan aja nih. Nggak nyampe 600 ribu udah dapet smartwatch dengan built-in GPS layar AMOLED ya. Untuk kemasan sendiri warnanya nih sesuai dengan judul ya. Advan Matcha. Matcha kan warnanya seperti ini ya, kurang lebih. Dan tampilan desainnya nih udah familiar ya. Saya pernah bawakan juga di channel ini. Mirip-mirip seperti si Anu tuh, brand sebelah. Layar AMOLEDnya cakep ya. Untuk di indoor aja dia rada-rada flicker gitu. Harusnya untuk di outdoor, untuk kecerahannya ini saya langsung tes aja kualitas displaynya. Untuk di luar ruangan saya tes dengan layar full brightness ya. Ukuran yang cukup besar di 1,43 inch. Resolusinya juga besar di 466 x 466 pixel. Touchscreen sendiri menurut saya ini cukup smooth, sensitif dan ringan ya UI-nya. Di sini menu widget masih bisa kita tambah lagi seperti biasa. Di sini tersedia dua buah tombol crown button dan press button. Ya, ini untuk back dan juga masuk ke mode sport olahraga. Oke, kita lihat sekarang di jalur lintas GPS-nya. Ini terlihat cukup akurat dan presisi ya. Mengingat harganya ini smartwatch cuma 500 ribuan. Cakep nih. Dan satu hal lagi, ini saya sudah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam. Saya biarkan ini tidak putus-putus ya, atau tidak saya off. Di sini yang ruwet begini dia punya tampilannya, saya sempat berhenti sebentar ya istirahat sekitar kurang lebih hampir 20 menit deh. Kemudian buat yang suka menanyakan GPX dari smartwatch Advan ini bisa kita unduh ya. Di bagian segi desain menurut saya ini terbilang kokoh. Apalagi yang punya saya ini warnanya titanium ya. Warnanya terlihat lumayan mewah nih. Nggak nyangka untuk harganya di 500 ribuan. Cuma di bagian belakang ini ada logonya Advan. Untuk di bagian luar ini tidak ada ya, bersih, polosan aja. Strap juga nih kualitasnya menurut saya bagus, lentur dan tidak terlalu tebal. Untuk modelnya dia diselipin ke dalam gini dan dia memakai quick release ya, yang mudah digonta-ganti. Ukurannya 22 mm. Bisa dilihat di sini ada ukurannya. Dan bobotnya sendiri juga ini terbilang ringan, nggak terlalu berat. Ini saya coba timbang tanpa menggunakan strap, beratnya segini dan dengan full strap seperti ini. Untuk ukurannya sendiri saya coba ukur, dia punya ketebalan lumayan ya, berasa ya. Ketebalannya saya ukur dan diameternya ini lumayan besar. Jadi kalau pakai di lengan saya yang kecil tampilannya seperti ini. Di bagian lak-tulaknya lumayan berasa ya, terlihat. Ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, strapnya cukup sih, nggak terlalu panjang banget. Ini saya coba lebihin ya, soalnya kan dia diselipin ke dalam, jadi saya longgarin dikit untuk gampang ketika waktu dipasang ke dalam strapnya ya ini. Soalnya dia modelnya masukin ke dalam. Dibilang smooth banget juga enggak sih, ini model strap seperti ini agak seret-seret gitu ya, apalagi mengingat harganya. Dan saya coba raise to wake, ini dia berasa ada delay ya, ada jeda waktu beberapa detik gitu. Nah, seperti itu guys. Untuk konektivitas dia sudah memakai Bluetooth 5.3 ya, harusnya ini lebih stabil. Memang bukan yang versi terbaru ya, yang terbaru kan 5.4. Dan saya coba untuk Bluetooth call, fitur ini bisa ya menggunakan smartphone dari Android tetapi menggunakan telepon biasa, bukan WhatsApp call. Kalau saya tes untuk WhatsApp call, nggak tahu nih kenapa iPhone saya ya, kayaknya harus beli Samsung nih, Samsung S26, lama banget lagi munculnya. Untuk fitur yang sering saya pakai dari sebuah smartwatch yaitu remote camera. Untuk remote kameranya saya tes, ini dia tambah timer nih. Bagus untuk kecepatan responnya, lumayan sensitif. Untuk Find My Watch ini saya tes juga bisa mengeluarkan suara dari smartphone. Ini tergantung ya dari mode silent atau tidak. Notifikasi pesan seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat dia bisa membaca aplikasi, logo aplikasi dan nama pengirim juga dikasih lihat ya di bagian atas. Gmail juga ada. Untuk pesan WhatsApp seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat fontnya rapi, memang tidak bisa menampilkan full karakter tetapi kita bisa lihat dengan slide seperti ini. Biasanya Advan suka scroll sendiri ya, kalau ini enggak nih. Aplikasinya menggunakan dari SmartTime Pro. Ini bisa download dari Play Store maupun dari iOS. Saya coba untuk di smartphone iOS ya, iPhone 15 tampilannya seperti ini. Menurut saya untuk aplikasinya sendiri terbilang simple dan fiturnya lumayan banyak nih. Kita lihat yang pertama di tampilan watch face. Ini wow, banyak ya, ini keren-keren dan saya coba install salah satunya. Ternyata ini ada yang beli juga ya, nggak semuanya gratis guys, kita cari yang gratisan aja. Nah, ada tulisannya nih bebas.
Ini kita coba install salah satunya, sinkronisasi, dan kita lihat untuk sinkronisasinya lumayan cepet ya berjalannya, nggak terlalu lambat. Oke, sudah terinstall dan seperti ini tampilannya, simple banget nih watch face, cakep ya. Warnanya ini kesukaan saya banget dah. Kemudian kita juga bisa gunakan dari fitur AI untuk membuat watch face ya. Ini keren juga. Lalu kita bisa custom dengan foto dari galeri smartphone kita. Untuk pengingat bergerak di sini kita bisa aktifkan ya di aplikasinya Smart Time Pro. Kemudian pengingat minum juga ada. Temukan jam tangan atau Find My Watch, ini saya tes bisa mengeluarkan suara nada dering dari smartwatch-nya langsung, yang menurut saya speakernya lumayan bagus sih. Asisten suara AI, ini juga bisa ya, kita bisa seperti menggunakan chat GPT di sini. AI face to face translation. Oke, ini jadi dia untuk menerjemahkan pembicaraan ya dengan face to face, keren juga nih. Di sini kita bisa lihat ada klik rekam melalui smartwatch atau smartphone. Untuk lampu latar screen time off, kalau saya lihat di sini bisa 30 detik ya, nggak terlalu lama banget, juga nggak sebentar, sedang sih. Dan kalau saya cari di sini, oke, ganti tema untuk tema aplikasinya ya. Kalau saya perhatikan di sini untuk terhubung aplikasi pihak ketiga tidak ada ya, seperti Strava atau Google Fit. Dia tidak ada. Untuk baterai 450 mAh, kapasitasnya ini terbilang besar ya, di atas 300 mAh. Kalau tertulis di deskripsi produk, ini bisa bertahan sampai 25 hari dalam mode standby, 7 hari dalam pemakaian normal. Sekali lagi, untuk penggunaan baterai ini setiap orang ini berbeda-beda ya. Menurut dari kebiasaan kita masing-masing nih, seberapa sering kita gunakan always on display atau terhubung ke aplikasi, bahkan seberapa sering kita menggunakan GPS. Waterproof, dia sudah menggunakan 3 ATM. Harusnya ini udah tahan ya terhadap cuci tangan, kena air seperti kehujanan, atau aktivitas air ringan. Mungkin kalau untuk berenang saran saya sih jangan ya, karena kita lihat mengingat ada speaker dan mic, ya jaga-jaga aja gitu guys. Sayang kalau sampai rusak. Walaupun di deskripsi produk tertulis untuk garansinya lumayan, bisa sampai 1 tahun, 12 bulan. Untuk fitur-fitur lainnya kita lihat di sini, warnanya cakep nih. Di sini dia punya yang namanya fitur heart rate ya, pastinya setiap smartwatch. Lalu ada SpO2, kemudian juga ada stress level, relaksasi juga ada, ini untuk breathe. Fitur kewanitaan juga tersedia di smartwatch ini, kita harus terhubung ke aplikasi dulu. Kemudian fitur outdoor lainnya seperti kompas, dia tersedia, kita harus kalibrasi dengan menggoyangkannya angka 8 nih. Dan seperti ini tampilannya, ada pemberitahuan timur, laut, barat, daya. Cakep juga ya, full display. Dan kalau saya cari di sini tidak ada yang namanya barometer dan altimeter ya. Untuk Bluetooth music pastinya tersedia sih ini. Fitur pendukung lainnya seperti alarm ada, stopwatch ada. Di sini alarm, stopwatch, timer, waktu penghitung mundur. Kemudian kalender kita lihat, modelnya cakep ya UI-nya. Kita lihat di sini bisa terlihat tampilan bulanan. Dan kita bisa slide atau tap-tap seperti ini ya. Center, center dari layar ya, belum ada center fisik. Dan kita slide, ini model SOS. Ini ada lagi SOS ya, kita lihat. Ini beda, bukannya center. Untuk di setting brightness dia masih model manual, slide ke atas ke bawah. Dia belum ada auto ya pastinya, harga segini mah ya. Untuk always on display, kita lihat di sini ada 2 pilihan, digital dan analog. Saya pakai model analog. Tampilannya kita lihat, AOD analognya seperti ini tampilannya, keren. Dan saya coba tes untuk raise to wake, tidak bisa ternyata ya, tap to wake ketika AOD aktif juga tidak bisa. Jadi fungsinya dia untuk always on display aja. Menu shortcutnya terbilang ini lumayan rame loh, kita bisa slide lagi ke kiri di sini ya, ada kalkulator dan yang lainnya nih. Tapi sayangnya dia tidak bisa diubah ya, di tap dan tahan dia tidak bisa diubah untuk dia punya mode shortcutnya. Yang saya suka nih untuk tampilan widget, keren nih, bisa dilihat tuh, cakep ya, pedometernya, kalori dan distance. Untuk tema dan view UI saya coba double klik ya, ini dia nggak bisa untuk ganti tema ya, jadi harusnya sih gantinya melalui setting, kemudian pilih umum. Di setting ini kita lihat tombol samping ini bisa custom ya tampilannya untuk menambahkan mode pintas. Saya pilih yang tadi workout ya. Namanya gaya menu atau view UI tersedia 2 pilihan. Dia model seperti ini dan model list. Pengenalan gerakan kita bisa pakai juga nih, kita aktifkan. Gaya visual atau seperti di layaknya smartphone gitu ya, kita bisa gunakan slide transisinya nih. Waktu GPS, ini adalah untuk sinkronisasi seperti layaknya EPO gitu ya, di smartwatch GPS harga ratusan ribu. Kalau yang ini dia durasinya di 1 harian aja, di sisanya dari semalam saya udah aktifkan atau saya pairing, saya perbarui, sisanya 8 jam lebih.
hampir 9 jam. Biasanya setahu saya bisa 3 harian ya. Oke, kesimpulan secara keseluruhan dari smartwatch terbaru Advan Matcha. Smartwatch ini terbilang cukup bagus nih. Di bagian layar sudah memakai AMOLED, layarnya smooth, flat display, dan merasa ini saya cukup bagus ya. Cuma sayang memang untuk always on display dia hanya tersedia 2 pilihan. Di raise to wake dia tidak bisa nih. Jadi fungsinya ya untuk always on display menyala seperti itu aja. Kemudian di harga 500 ribuan dia sudah built-in GPS, ada kompas juga, tapi tidak ada baro dan alti. Dan yang paling penting sih ini garansi ya. Tertulisnya resmi 1 tahun. Dan menurut saya smartwatch ini lebih cocok buat kamu ya untuk pengguna harian, bukan yang benar-benar antusias olahragawan. Menurut saya ini masih boleh lah. Lalu untuk di bagian segi desain juga ini terlihat seperti smartwatch mahal ya. Build quality yang solid, berasa premium, dan harganya yang terjangkau di 500 ribuan aja. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan quick review dari smartwatch terbaru Advan Matcha. Oke, thanks for watching. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Thanks for watching and bye.